Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mufidatur Rahma dari kelas 11-1 akan membuat video tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Sebelumnya saya akan membacakan pengertian dari larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Sedangkan koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Sedangkan suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, atau dengan kata lain campuran heterogen dan zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Di sini saya menggunakan bahan. Yang pertama adalah air sebagai alat larutan pendestilasinya, garam, susu, dan kopi sebagai bahan yang terdestilasi atau zat yang terlarut. Dan alat yang kita gunakan adalah senter, 3 gelas cangkir, dan sendok sebagai pengaduk. Baiklah, pertama saya akan membuat larutan menggunakan garam. Pertama kita campurkan garam ke dalam gelas cangkir, lalu kita beri air. Aduk hingga larut. Selanjutnya kita larutkan susu dengan air. Kita nyeburkan air. Aduk hingga rata. Selanjutnya kita bikin larutan kopi dan air. Masukkan air, aduk hingga rata. Akan melihat jumlah fase menggunakan mata secara fisik, tidak menggunakan alat bantu atau mikroskop. Pada gelas 1 hanya terlihat satu fase homogen yang jernih dan stabil, dan tidak terlihat ada pemisahan fase atau endapan. Pada gelas 2 terlihat hanya ada satu fase, meskipun sebenarnya ada 2 atau bahkan lebih. Jika dilihat menggunakan mikroskop ultra keruh, nampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan melalui proses pemanasan atau pendinginan. Pada gelas ketiga, terlihat nyata terdiri dari 2 fase, yaitu heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Di bawahnya terdapat endapan. Setelah kita melihat jumlah fase, sekarang kita akan melakukan praktek melihat efek tindal. Nah, sekarang kita akan melihat efek tindal pada larutan.
Pada gelas 1 terlihat jelas cahaya dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek tinder yang ditunjukkan di sini tidak tampak merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dihamburkan ke segala arah oleh partikel-partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak seperti titik-titik terang. Hal ini merupakan sifat koloid. Pada gelas ketiga, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Dari pengamatan ini dapat kita simpulkan bahwa garam dan air merupakan larutan, susu dan air merupakan koloid, dan kopi dan air merupakan suspensi. Contoh lain dari larutan adalah gula dan air. Contoh lain dari koloid adalah santan dan puding. Contoh lain dari suspensi adalah tepung dan air. Nah, itulah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.